Gak usah tepuk tangan, saya udah biasa. Teman itu mendorong audiens untuk kemudian menyimak. Tips untuk teman-teman yang pengen melakukan presentasi ya, melakukan presentasi ketika teman-teman ada di kelas ataupun teman-teman yang sedang pengen mempresentasikan diri ketika teman-teman mengikuti kompetisi dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang perlu kalian persiapkan ketika teman-teman melakukan presentasi. Yang pertama, tentu saja teman-teman harus memahami topik atau materi yang akan dibawakan. Jadi yang namanya pemahaman itu ya teman-teman harus menguasai. Jadi satu orang itu bisa fokus pada satu materi yang akan disampaikan. Misalnya teman-teman mempunyai keunggulan dalam digital marketing, teman-teman harus mempelajari topik atau materi bagi teman-teman semuanya terkait dengan digital marketing. Nah, jadi ibu rumah tangga kalau bisa punya skill di dunia digital itu sekarang banyak, dan ini perlu untuk teman-teman ulik ya. Jadi kalau saran saya, tulisan itu membuat struktur satu blog, satu konten. Contohnya blog terkait dengan K-pop. Nah, bahasanya tentang K-pop semua. Blog terkait dengan jurnal, bahasanya jurnal semua, gitu ya. Terus mapping tulisan blog. Mapping tulisan blog itu dilakukan tujuan akhirnya adalah ingin dikenal gitu. Kita ada tujuan tuh mapping di blog. Misalnya kita punya mapping skincare. Saya nggak paham di skincare ya. Ini aja desa wisata ya. Saya nggak pernah main di skincare gitu. Saya nggak paham juga sih. Kalau saya menjelaskan K-pop saya nggak paham juga. Jadi kita misalnya desa wisata, mengembangkan desa wisata, itu ada mappingnya. Jangan hanya dijelaskan tulisannya itu di dalam artikelnya itu, jangan dijelaskan desa wisata ini langsung bla bla. Itu nggak bisa. Harus dicari misalnya cara membangun desa wisata, tugas RT, tugas RW, itu kan masuk dalam ruang lingkup desa. Nah, setelah dalam ruang lingkup desa itu satu blok fokusnya di desa itu. Nanti ada pengembangan wisatanya. Nah, itu ada mapping. Yang ketiga adalah gambaran tidak lebih dari ukuran 100 KB. Ini kalau teknik saya. Karena apa? Karena semakin besar gambar itu website dibuka menjadi loading. Tahu kan loading? Loading kayak otak saya. Jadi loading. Ya. Terus yang kedua, teman-teman mempersiapkan PowerPoint. Yang namanya PowerPoint adalah poin-poinnya saja. Jadi membuat presentasi itu harus menjelaskan tentang PowerPoint. Jadi membuat tulisan sekaligus di bawahnya nanti kita berikan penjelasan sedikit saja terkait dengan materi tersebut, dan kita perlu menjelaskan analitik. Ini perlu ya. Jadi ada beberapa tool untuk maksimalkan. Terus yang kedua adalah konsisten. Jadi buat blog itu konsisten. Jangan istilahnya angkat-angkat tai ayam gitu. Sekarang hari ini kita aktif, besoknya enggak. Hari ini aktif, besoknya enggak. Hari ini aktif, 1 tahun lagi enggak gitu. Jangan kayak gitu, konsisten. Makanya istiqomah itu memang saya lihat bukan hanya dalam beragama sih, semuanya itu harus dilakukan istiqomah. Yang ketiga adalah mengikuti forum digital. Ini penting. Mengikuti forum digital ini teman-teman, kalau misalnya introvert ya nggak suka sosialisasi apa ya, ada kan orang seperti itu bisa ikut grup-grup Facebook. Saya sampai sekarang masih ikut-ikut grup-grup Facebook kayak gitu. Oke, next. Dan yang ketiga, teman-teman bisa untuk melakukan presentasi atau melakukan penjelasan kepada audiens itu dengan memberikan penjelasan terkait dengan pencapaian dari teman-teman. Jadi misalnya dalam digital marketing nih teman-teman punya pencapaian tentang apa, nah itu perlu ditunjukkan gitu. Jadi teman itu mendorong audiens untuk kemudian menyimak dari materi yang kita sampaikan. Sedangkan untuk tips ini ketika aja lupa. Nah, maksudnya SEO yang satu mapping satu blog, ini kita ada di halaman pertama seperti ini loh teman-teman. Nah, itu. Ini teman-teman, tips yang selanjutnya untuk melakukan presentasi, teman-teman janganlah terlalu serius-serius, tergantung dari pemateri atau materi yang akan dibawakan. Misalnya teman-teman membawakan materi untuk anak muda, ya kita perlu menyisipkan terkait dengan guyonan ataupun bercandaan, asalkan bercanda kita tidak menjatuhkan orang lain, terkhusus lagi menjatuhkan audiens, karena biar bagaimanapun audiens tersebut adalah orang yang berharga menurut kita untuk menyerap ilmu yang kita berikan. Jadi melakukan presentasi ini ada beberapa tips dan langkahnya, dan yang ini adalah 3 hal yang saya pegang dari dulu. Saya nggak main di sini ya. Yang pertama adalah politik, meskipun saat ini saya aktif di
ilmu sosial dan ilmu politik, tapi saya artikel blog saya atau YouTube saya bebas dari politik karena saya masih riskan, belum sampai hati. Terus yang kedua agama, saya orangnya ngawur, saya sadar agama saya masih kecil, saya nggak main di agama. Yang ketiga adalah pornografi. Oh jelas, ini saya nggak mau buat konten, kalau menikmati ya kadang-kadang, tapi saya nggak mau buat konten gitu ya. Itu dulu waktu saya masih nakal, kalau sekarang enggak sih. Nah selanjutnya teman-teman, itu teman-teman harus urut artinya sistematis, atau teman-teman melakukan pembukaan terlebih dahulu, salam gitu ya, baru memberikan penjelasan materi terkait apa itu digital marketing, terus jenis-jenisnya dan lain sebagainya. Jadi ada sistematisnya. Dan yang terakhir itu teman-teman untuk melakukan presentasi itu teman-teman harus ada kesimpulannya. Jadi membuat kesimpulan ini dari penjelasan teman-teman itu ada quote dan lain sebagainya tadi itu ya. Itu kesimpulan apa sih itu digital marketing gitu. Ada kesimpulan terkhusus lagi kalau teman-teman ada quote ya. Jadi ada quote, nanti kemudian quote ini teman-teman bagikan agar memberikan semangat. Dan tadi ya teman-teman, itu sebenarnya berkarya di media sosial itu nggak susah. Yang susah adalah kamu yang nggak mau mencoba. Jadi kita bisa bermimpi, kita bisa jadi apa yang kita mau, kecuali jadi dua hal, yaitu jadi nabi dan jadi Tuhan, kita nggak akan bisa. Untuk selanjutnya nih teman-teman, itu teman-teman perlu setidaknya untuk mempersiapkan diri melakukan presentasi, berlatih untuk memberikan penjelasan agar audiens kemudian paham dengan apa yang kita bicarakan. Jadi teman-teman perlu berlatih, nggak bisa kalau misalnya kita dadakan. Oke lah kalau dadakan misalnya kita terbiasa untuk membawakan materi tersebut, tapi kalau materi yang baru dan lain sebagainya dadakan ya susah ya teman-teman ya. Jadi ya tentu saja untuk menyampaikan itu harus perlu persiapan. Dan yang terakhir itu teman-teman harus banyak berdoa, semoga apa yang kita jelaskan atau kita paparkan kepada orang lain itu bermanfaat, khususnya bermanfaat untuk mereka, terkhusus lagi bermanfaat untuk kita sendiri, karena kita melakukan presentasi menjelaskan kepada orang lain sama dengan kita memberikan pengajaran kepada diri kita sendiri. Intinya seperti itu, karena berbagi tidak akan mengurangi. Itu saja teman-teman video yang bisa saya bagikan, dan ini kombinasi dari video-video terkait dengan cara presentasi sekaligus contohnya. Terima kasih teman-teman telah menonton, bye bye.